By the way, what do you think? Menurut aku ini nggak kelihatan terlalu bengkak, tapi aku merasa ada sedikit bengkaknya di daerah sini. Hey guys, sebelum kalian lihat prosedur odontectomy atau operasi gigi bungsu, aku mau jelasin beberapa hal dulu ya, karena kan kebetulan di sini posisinya aku juga dokter gigi walaupun sekarang udah nggak praktek, tapi aku mau edukasi beberapa hal dulu. Aku mau ceritain kasus aku ini bagaimana dan kenapa akhirnya memutuskan untuk operasi gigi bungsu. Jadi akhirnya Sabtu lalu aku dilakukan prosedur odontectomy atau operasi gigi bungsu oleh dokter gigi Joko Mikni, spesialis bedah mulut di klinik Dentia. Sebenarnya dari dulu aku udah harus cabut gigi bungsu, tapi aku tunda terus. Jadi kasusnya seperti ini. Aku kasih lihat foto panoramik. Di sini kelihatan ya kalau gigi aku sebenarnya lurus-lurus aja, kelihatannya seperti tidak ada masalah. Tapi secara klinisnya, as you guys can see, walaupun giginya posisinya lurus, tapi masih ketutupan gusi. Dan ini yang menjadikan masalah sebenarnya udah bertahun-tahun, karena ketika makan pasti ada sisa makanan yang nyelip ke antara gusi dan gigi. Aku sebutnya sebagai kantung ya. Jadi kebayangkan gimana susahnya bersihin kantung tersebut, karena kalau cuma disikat aja pakai sikat biasa udah pasti nggak bisa keluar dengan total, nggak bisa bersih sempurna. Jadi selama ini aku lakuin pembersihan dengan menggunakan interdental brush, tapi itu nggak enak karena suka berdarah, atau water flosser, jadi disemprot air ke bagian kantungnya itu. Karena kalau nggak kayak gitu, udah pasti mulutnya tuh bau dan rentan terjadi pembengkakan gitu di daerah situ. Karena bakterinya kan numpuk ya di kantung tersebut. Nah sebenarnya alternatif lain bisa dilakukan operculektomi atau pemotongan gusi. Aku sendiri sih selama ini belum pernah operculektomi, karena kalau operculektomi pun sebenarnya bisa aja mungkin gusinya tumbuh lagi ke bagian gigi tersebut ya. Dan permasalahannya lagi adalah gigi geraham ketiga aku ini sudah ada bolongnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan nggak mungkin ya aku memilih untuk ditambal, karena itu bagian belakang banget, aku nggak bisa mangap selama dan sebesar itu. Jadi mendingan langsung diangkat aja giginya. Jadi selama ini yang aku rasain itu keluhannya kalau lagi kambuh, istilahnya kalau kantungnya itu lagi kotor dan nggak bersih, itu berasa kayak anget-anget dan bengkak gitu ya. Jadi bukan yang nyut. Biasanya orang yang ngerasain nyut-nyutan itu kalau posisi giginya miring, jadi posisinya kayak gini ya. Mungkin aja dia kambuh tuh pada saat dia memang lagi pengen menekan, tapi menekan atau tidaknya kita nggak bisa prediksi gitu ya. Dan kalau udah sakit tuh sakitnya lebih dari sakit hati. Dan permasalahannya ya, kalau gigi bungsu kalian posisinya miring atau mendorong nih bagian gigi depannya, itu permasalahannya tuh sering bolong di gigi yang tidak bersalah ini, karena sering nyelip makanan dan nggak bisa kan bersihin bagian sini kalau posisinya miring kayak gini. Nah ini yang sering menimbulkan permasalahan, bisa sampai giginya keropos juga nih dari belakang. So be careful, buruan kalau punya keluhan langsung ke dokter gigi dan di ronsen panoramik supaya bisa kelihatan posisinya bagaimana. In my case, karena memang traumanya tidak terlalu besar, pembuangan tulangnya tidak terlalu banyak, giginya juga keluar utuh, tidak perlu dibelah, dan juga kebetulan di klinik Dentia udah ada teknologi laser, jadi penyembuhannya juga lebih cepat dan perdarahannya lebih terkontrol. Plus mungkin respon tubuh aku terhadap obat yang diberikan juga baik ya. Yang pasti setiap kasus itu berbeda-beda dan pasti harus di ronsen panoramik dulu, karena akan melihat posisi gigi, posisinya lurus atau miring, masih ada space untuk gigi keluar atau enggak, akarnya dekat dengan kanalis mandibula atau syaraf atau tidak. Aku update dulu ya, ini udah H+8 post op dan hari ini aku udah olahraga seperti biasa dan sudah tidak ada rasa tidak nyaman sama sekali. Ini cuman kayak ada sesuatu yang mengganjal aja ya. FYI, H+1 aku udah angkut-angkut dus karena pindahan ke apartemen baru. H+2 aku udah ikut pole dance class, tapi nggak sampai invert, cuman exotic class aja. H+3 aku salah nih, aku ikutan pole dance class tapi yang invert, jadi jumpalitan kebalik-balik. Nah itu mulai berasa ketika aku upside down agak nyut, tapi kalau level 1 sampai 10 aku bisa bilang di level 3 deh. Cuma kebetulan pain level aku lumayan tinggi ya thresholdnya. H+5 aku udah olahraga tapi nggak terlalu berat. Dan H+8 aku udah berenang.
Tapi baiknya kalau merasa masih nggak enak, jangan olahraga dulu seminggu. Emang instruksinya bener sih kayak gitu. Kebetulan karena lagi edukasi, makanya terlihatnya seperti aku tuh orangnya formal. Tapi nanti kalian lihat aja di vlog aku, kalau aku sehari-hari ketemu teman ya nggak kayak gini lah, kaku amat kayak kanebo. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Enjoy vlognya. Sis. Gue hari Minggu juga mau pindahan. Pokoknya sakit, gue kasih tahu aja sih. Tapi mudah-mudahan lo gak sakit itu ya. Cuman sakit banget tuh liat muka gue. Lucu kan? Sini gue kasih lihat netizen. Kayak Pikachu. Enggak lah, gue gak sebengkak itu lah nanti. Soalnya gue ini kan kanan kiri. Kira keluar dari dokter, tuh lihat langsung kayak gini. Berdarah-darah, ya kan? Kita belum bengkak. Ini baru kira-kira ya setengah jam lah, ini masih di mobil nih. Tuh, baru pulang dari rumah sakit. Habis itu, ini malamnya. Jadi kayak kira-kira 2 jam lah. Lu doain dong, semoga respon tubuh gue bagus. Dan hari ini traumanya gak gede, jadi gue gak sebengkak lu. 2 jam setelah operasi, kayak gini badan gue. Muka gue. Ya, bukannya suportif, malah nakutin. Enggak, ini malamnya. 2 jam setelah operasi sakitnya udah kayak mau mati, tuh langsung cet langsung kayak ke otak gitu sakitnya, ya kan? Gue minum obat. Setiap 2 jam gue minum obat penahan sakit, dan ini tuh terjadi pada saat sudah malam hari. Dan gue selama kira-kira 3 hari tuh nggak bisa makan selain makan bubur. Makan bubur tawon aja gue inget banget. Itu beli yang udang, gue blender. Bubur tawon enak banget. Sakian gue nggak. Udah bubur lu blender. Karena ada udangnya gitu loh. Itu gue blender. Itu kan enak banget kan? Udah jangan aku takutin gue lah. Ih, gue nggak bohong. Nih, lihat lagi. 4 hari kemudian masih kayak gini muka gue. Ini gue udah kerja. Sakit banget, gue nggak bohong. Pasta ya. Fine, aku akan mempersiapkan diri. Yaudah, gue harus pulang. Cepetan sis, I gotta go. Enak ya di sini ya. Spraynya lucu lagi. Beli dong. Kali keliling. Volume 3. Kurumi. Tuh kalau Kurumi lucu, aku nggak apa-apa. Ini juga lucu. Bitch. Banget sih. Bitch. Oke, morning. Aku habis sleepover kan di rumah teman aku. Sekarang aku mau pulang dulu, mandi, jemput ayah karena aku mau operasi gigi bungsu. Ayah juga mau cabut gigi sama implan. So, I'll see you soon. Kemarin kok nggak banyak ya? Ada. Di mana? In frame. Ada aja. Let's go. Ayo masuk. Siap. Iya om. Nggak siap sih sebenarnya. Sebenarnya nggak siap. Enggak.
nggak semenakutkan yang gue kira sih. Kayak gue pikir tuh blok. Ternyata Enggak sih, cuman kayak ada yang lewat aja gitu. iya emang. Ntar ya perut, agak keras. Ternyata vitamin B-nya tinggi. Oh iya. Ini dia nih. Tulangnya keras. Udah beb. Nggak berasa apa-apa. Ada. Ini dicabut. Kalau bisa ini langsung dipasang kan dipasang di sini. Terus sama di sini. Ini dicabut. Bisa dilipat. Kalau enggak kan tadi dia berantakan. Udah hilang biusnya. Now let's eat. Dinner is ready. Sebenarnya nggak boleh makan yang panas-panas gini, jadi tunggu adem dulu. Bagusnya justru makan minum yang dingin-dingin. Besok kalau sampai bengkak baru boleh yang hangat-hangat. Makan. Besok aku update lagi, semoga nggak bengkak. Kalau nggak bengkak besok aku mau ngaturin pindahan apartemen baru sih, nyicilin baju-baju aku, mau pindahin ke lemari ke sana. Tapi mungkin belum tidur di sana. Kalau sekarang sih yang aku rasain sebenarnya bukan sakit, lebih ke kayak kemeng-kemeng aja. Tapi agak ngilu, bukan agak sih, lumayan ngilu. Kalau aku minum air tapi kayak agak ngalir ke sebelah situ, kayak agak masuk gitu. Nah itu rasanya tuh kayak nyes, ngilu gitu. Tapi sekarang tuh bukan yang kayak kesakitan, sakit banget kayak gitu, enggak. Dan juga udah enggak ngocor darah ya, tadi kan udah gigit kasa. Lebih dari 1 jam sih aku gigitnya, jadi sekarang ya kadang-kadang ada kayak rasa asin darah aja sih, cuman ya nggak apa-apa, ditelan aja. Oke, aku mau jelasin juga aftercare-nya. Ini oleh-oleh dari Dentia, ini gigi aku, liatin. Yang gigi bawahnya gede ya, gigi atasnya kecil banget kayak premolar.
Nah, dikasih aftercare, ini aku dibawain kasa tambahan juga, tadi aku udah pakai, terus ini obat-obatan. Nah, untuk antibiotiknya Cevat ini 2 kali sehari sebenarnya diminumnya sebagai profilaksis dari H-2 prosedur, terus dilanjutin hari ini dan sampai besok, totalnya 10 butir. Terus aku dikasih untuk anti sakitnya juga, dan juga anti radangnya. Nah, 2 ini tadi aku udah minum setelah prosedur. Terus antibiotik aku minum lagi malam ini sama si anti sakitnya supaya tidurnya nyenyak, takutnya sakit. Yuk kita lihat aftercare-nya bareng-bareng. Tadi udah gigit kasa ya 1-2 jam pokoknya sampai darahnya udah nggak keluar lagi. Tapi kalau masih nggak nyaman berasa keluar boleh dikompres air dingin, es lah atau apa ya. Pokoknya yang dingin-dingin boleh minum yang dingin-dingin juga, tapi jangan yang panas, jangan yang anget. Terus sebenarnya hari ini nggak boleh sikat gigi dan kumur-kumur dulu, tapi karena tadi aku makan bakso terus kayak bau bawang gitu, aku bisa lah sikat gigi dan kumurnya cuma dilewatin doang. Terus nggak boleh makan minum panas di hari ini, besok udah boleh. Kalau misalnya besok bengkak, nah itu boleh dikompres hangat. Terus selama anestesinya masih ada tuh baiknya jangan makan minum dulu karena kan bibirnya masih kebas ya, juga susah sih kontrolnya. Kalau misalnya berasa ada darah ditelan aja, oke. Dilarang merokok, aku tidak merokok. Ayah nih yang susah. Minum minuman alkohol aku juga tidak minum, dan dilarang berolahraga selama 1 minggu. Tentu tidak bisa. Oke, lanjut. 1 hari setelah pencabutan ini boleh gosok gigi, terus dianjurin kumurnya itu dengan air garam hangat. Jadi 1 sendok teh garam dicampur dengan segelas air hangat atau pakai obat kumur. Terus karena tadi dijahit, nanti kita kontrol lagi 14 hari kemudian. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal hubungi Dentia Dental Care. Ya kalian tau lah, satu-satunya anjuran yang nggak bisa aku ikutin, dilarang berolahraga selama 1 minggu. Aku jadi bikin jadwal pole dance, tapi ya aku jaga diri supaya nggak terlalu jumpalitan deh. Oke, baiklah, besok aku update. Mari kita tidur. Morning guys, ini jam 9, aku kayak tidur hampir 10 jam, capek banget. By the way, what do you think? Menurut aku ini nggak kelihatan terlalu bengkak, tapi aku merasa ada sedikit bengkak nih daerah sini. Tapi visualnya sih nggak sampai kayak bengkak. Semoga nggak makin gede ya. Paling di sini aku ngerasa luka aja di sudut bibir karena kan kemarin lumayan ya ditariknya agak lama. Jadi aku mau pakein Vaseline Pure Petroleum Jelly aja ke semuanya, terutama yang di ujung sini. Nanti kalau sampai bengkak aku update. Tapi ini bener-bener aku bisa aktivitas kayak biasa, cuma berasa kemeng-kemeng aja sedikit. Habis lunch cuman minum antibiotik sama anti radang aja. Soalnya menurut aku nggak sakit, cuman kayak little bit of discomfort aja, dan bengkaknya juga minim banget ya. Bagus lah. Hari kedua udah boleh kumur, tapi dilewatin, bukan yang kayak kumur-kumur gitu. Morning, H+2 pulse up. Masih ada bengkak sedikit aja. Hari ini terakhir minum anti radang dan antibiotiknya. Kalau aku diem udah nggak ada rasa apa-apa. Paling kalau aku gerak kayak gini ada sedikit discomfort, dan kalau kumur-kumur bener-bener udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Mungkin karena trauma aku nggak terlalu besar ya, nggak terlalu banyak dibuang tulangnya, giginya juga utuh keluarnya, cuman emang kemarin agak lama aja karena tulangnya keras, dan mungkin respon tubuh aku juga bagus terhadap obatnya, jadi ya nggak terlalu bengkak. Karena bengkak atau enggaknya itu benar-benar tergantung kasus, tergantung trauma yang dihasilkan saat prosedur, dan tergantung respon tubuh kamu. So good luck buat yang mau operasi gigi bungsu, semoga lancar. Mungkin sebulanan lagi aku akan ambil yang kiri, abis itu kita kelar. Thank you so much for watching, semoga membantu. I'll see you soon.